Selamat pagi adik-adik, selamat berkumpul kembali di ibadah PT online GPIB Bukit Harapan pada tanggal 4 Juli 2021 ini. Dan ibadah PT online kali ini akan dilayani oleh Kak Valeri. Adik-adik, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Mas Bakat PT. Mari saya undang adik-adik berdiri untuk menyanyikannya. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Adik-adik lain yang terkasih, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 1, ayatnya yang pertama, Haleluya Pujilah. Selamat pagi adik-adik. Untuk memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami Tuhan di masing-masing tempat kami Tuhan untuk melakukan ibadah PT secara online Tuhan. Ya Tuhan, dalam keterbatasan kami Tuhan, dalam waktu yang entah sampai kapan ini Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk tetap bersekutu, tetap memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah PT ini Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, justru di dalam kondisi pandemi ini Tuhan, makin mendekatkan diri kami Tuhan pada Engkau melalui ibadah PT ini Tuhan, salah satunya Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang akan disampaikan Tuhan oleh Kak Valeri Tuhan, firman-Mu Tuhan, mengenah di hati kami Tuhan, dan kami semua bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah PT ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bermazmur. Layaknya kita membaca mazmur, kita akan membacanya dari Mazmur pasal 19, baitnya yang kedua hingga baitnya yang ketujuh. Langit menceritakan kemuliaan Allah,
dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang tema di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu dari Gita Bakti 63, Firman-Mu Tuhan, baitnya yang pertama. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita bersama berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Saat ini kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13, yang menyatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, adik-adik sekalian, mengawali renungan kita pada hari ini, ada sebuah kata-kata bijak dari Bunda Teresa, bahwa ia mengatakan, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Kata-kata ini mau mengajak setiap kita, setiap adik-adik, dan
kita yang menyaksikan ibadah pada saat ini untuk menghadirkan diri kita sebagai berkat bagi sesama. Karena Tuhan senantiasa memberikan berkat bagi kehidupan kita. Dan oleh sebab itu kita juga diajak untuk menghidupi apa yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan Tuhan mengutip atau Tuhan memberikan sebuah gambaran sebagai garam dan terang dunia. Adik-adik, kalau kita mau telaah lagi, apa sih fungsi dari garam? Nah, Tuhan menggunakan simbol garam ini bagi kehidupan orang percaya karena begitu banyak manfaat yang didapatkan dari sebuah garam. Garam ini yang pertama bisa mencegah kebusukan, lalu merupakan zat yang kuat sehingga dapat mengurangi bahkan membersihkan kuman sebab memiliki sifat antiseptik. Dapat memberikan rasa asin meskipun tidak terlihat dan bisa larut dan berpadu dengan rasa yang ada di sekitarnya. Jadi garam bisa memberikan rasa asin tanpa terlihat dan dapat terasa jika dirasakan. Garam tidak akan berfungsi secara maksimal ketika dia berkumpul menjadi satu. Kalau kita melihat gumpalan garam, itu pasti ketika kita mencicipinya, maka rasanya akan terasa sangat asin. Tapi jika dia larut, jika dia berpadu dengan rasa-rasa atau dengan bumbu-bumbu yang lain, dia akan menghasilkan sebuah makanan yang lezat, sebuah hidangan yang enak rasanya. Oleh sebab itu, Yesus Tuhan kita memberikan simbol dengan bagaimana kehidupan kita sebagai garam dunia. Karena Tuhan mengatakan di ayat yang ke-13 juga, tidak ada gunanya lagi garam jika dia menjadi tawar selain diinjak dan dibuang orang. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita tidak mampu merasakan, ketika kita tidak mampu berbagi kepada sesama, maka apalagi peran kita di dunia ini? Pertanyaan itu bagi adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, selain menjadi garam, Tuhan Yesus juga menggunakan terang sebagai simbol yang harusnya hadir dalam kehidupan adik-adik sekalian. Terang ini bermanfaat ketika ada dalam kegelapan. Kalau adik-adik belajar dari ilmu fisika, gelap itu sebenarnya nggak pernah ada, tapi ketiadaan cahaya. Begitu. Jadi terang adalah sebuah hal yang kemudian mau mengatakan kepada setiap kita untuk belajar dari terang. Terang adalah sebuah hal yang mampu memberikan atau mengubah sebuah kondisi yang tadinya gelap menjadi terang, menjadi bercahaya. Dan begitulah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mampu menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mampu menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mampu kemudian bersaksi dan juga menyatakan hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaan bagi adik-adik lagi nih. Sudahkah kita memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita? Nah, mengapa kemudian Tuhan menggunakan garam yang tidak terlihat dan juga terang yang begitu nampak ketika dia bercahaya? Hal ini mau mengartikan bahwa adik-adik sekalian, dimanapun adik-adik berada, apapun kondisi adik-adik, terlihat atau tidak terlihat sekalipun, adik-adik harus tetap menjadi alat Tuhan, yaitu memberi dampak bagi orang-orang di sekitar adik-adik, memberikan kebahagiaan, memberikan rasa yang lebih baik bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi menjadi garam dan terang dunia adalah ketika adik-adik mampu memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar. Ketika adik-adik ada dalam sebuah komunitas, dalam sebuah geng misalnya, adik-adik mampu ketika ketidakhadiran dari adik-adik sekalian
teman-teman dari adik-adik mencari. Kalau nggak ada si dia, pertemanan kita atau perkumpulan kita menjadi sepi rasanya. Dia memberikan sesuatu yang positif bagi kehidupan pertemanan. Dan inilah yang Tuhan harapkan, yaitu kita memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya dalam lingkungan pertemanan, tapi misalnya dalam keluarga kita, bagi adik atau kakak kita, bagi orang tua kita, senantiasa hiduplah menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Di sekolah, gereja, dimanapun kita berada. Saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, adik-adik, Kak Vale, dan setiap kita dipanggil untuk tetap menjadi garam dan terang dunia. Tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari bersama berjuang untuk berani menjadi garam dan terang dunia. Garam yang memberi rasa meskipun tidak terlihat, dan terang yang justru akan berdaya jika dia tidak tersembunyi. Jadi baik terlihat atau tidak terlihat, kita dipanggil, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk terus menjalankan peran kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup selaku orang percaya, selaku orang Kristen yang memberi dampak positif bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mari berdasarkan firman Tuhan ini kita terus memberikan pengaruh positif dimanapun kita berada. Dalam setiap perkataan, perilaku yang kita lakukan. Dengan demikian melalui kehadiran kita, melalui kehadiran adik-adik sekalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita dapat memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan menyertai adik sekalian. Amin. Ya, adik-adik sekalian, merespon firman Tuhan pada hari ini, mari bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Ya, adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memampukan setiap kami untuk hadir, untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap hal yang kami alami hari kemarin, kami bersyukur karena kami mampu bertahan hingga pada di hari ini.
Ucapan syukur terima kasih ini mau kami naikkan, mau kami iringi dengan senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan kami, yaitu menjadi terang dan menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kami, memberikan hidup kami berdampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan yang baik, pada saat ini kami berdoa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami dalam kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa bagi setiap mereka, bagi tenaga medis, bagi keluarga yang terpapar, bagi orang-orang yang berjuang melawan virus ini. Tuhan kiranya hadir, Tuhan kiranya berkarya, memberikan yang terbaik bagi setiap perjuangan dan pergumulan mereka. Bapa, kami bersyukur hingga pada hari ini Tuhan memberikan kami yang terbaik. Kiranya kesehatan dan iringan tangan Tuhan akan senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kami ke depan. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan dari adik-adik teruna dimanapun mereka berada, apapun pergumulan hidup mereka, Tuhan kiranya menyertai dan membimbing selalu dalam masa pendidikan mereka, dalam perjuangan mereka, dalam menghadapi sekolah online. Kiranya Tuhan hadir bagi mereka, Tuhan kiranya menguatkan mereka dan memberikan motivasi untuk senantiasa memberikan yang terbaik apapun kondisi yang mereka jalani saat ini. Berdoa juga bagi kakak-kakak layan kami yang senantiasa mendampingi kami mengikuti ibadah secara online. Kiranya tangan kasih Tuhan hadir bagi setiap mereka, menjamah mereka, memberikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa melayani Tuhan melalui kami, melayani adik-adik layan kami di rumah masing-masing. Bapak yang baik, berdoa bagi kesehatan kami di masa-masa pandemi saat ini. Kiranya kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Kami yakin akan senantiasa juga menyertai perjalanan kehidupan kami ke depan. Bapa, pelayanan, persekutuan dan juga kesaksian di gerejamu kami mau serahkan juga dalam tangan kasih Tuhan. Berikan yang terbaik, hikmat yang berasal daripadamu menuntun perjalanan pelayanan persekutuan yang terjadi di gereja kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya pengucapan syukur. Sambil mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, untuk persembahan ini bisa diberikan melalui 2 cara, yaitu dengan ditransfer ke nomor rekening gereja atau bisa dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop di ibadah hari Minggu keluarga. Kita akan menyanyi lagu pengucapan syukur kita dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup, bait pertama dan baitnya yang kelima. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah
Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat memberikan persembahan ini Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan atas kasih setiamu Tuhan yang tiada berkesudahan di masing-masing hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan, layakkanlah persembahan ini Tuhan agar berguna Tuhan bagi pelayananmu Tuhan, terkhusus di Berkat PT ini Tuhan. Dan Tuhan, kepada kami yang telah memberi dengan segenap hati tanpa paksaan Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau sertai Tuhan setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan kembali dalam aktivitas kita sehari-hari, dan saat ini kita diutus untuk menjadi garam dan terang dunia dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Mengakhiri ibadah ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425, Berkumandang Suara dari Seberang. Adik-adik sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan juga penyertaan Roh Kudus kiranya memperlengkapi kehidupan kita sekalian yang mengikuti ibadah saat ini, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, terima kasih atas partisipasinya di ibadah PT online kali ini, dan jangan lupa untuk bergabung kembali di ibadah PT online minggu selanjutnya. Dan juga tak lupa kakak ucapan terima kasih buat Kak Valeri atas pelayanan firman-Nya. Adik-adik ingat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hidup ini, dan kami berdua mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.